adik-adik, pada pagi hari ini saya Kak Bertin Dan saya Kak Merli kembali bertemu dengan adik-adik dalam IMPA kita pada hari ini. Nah adik-adik, dengan semangat dan percaya diri, mari kita semua berdiri dan dengan tubuh yang sikat dan kita menyanyikan lagu Mars PKPA. Oke adik-adik, mari kita dengan semangat memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Minggu Hari yang Mulia dari Kidung Ceria nomor 361. Hari Minggu hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami hingga pada hari ini kami bisa mengikuti IMPA dengan penuh rasa syukur. Ya Tuhan, berkatilah IMPA kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca mazmur pujian. Masih dalam keadaan berdiri, silakan adik-adik yang bisa meminta papa mamanya untuk membantunya membukakan Alkitabnya. Jadi adik-adik, hari ini bacaan mazmur terambil dari Mazmur pasal 106 ayat 1 hingga ayat ke-5. Kakak Mary ulangi lagi sekali, Mazmur pasal 106 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu.
Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersuka cita dalam suka cita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Nah, adik-adik, demikianlah bacaan Mazmur pada hari ini. Nah, baik adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KC nomor 20, Bapa di surga mengasihi. 1, 2, 3. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa karena perkenan Tuhan kami boleh diberkati, diberikan kesehatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami ya Tuhan sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami agar kami boleh mengerti akan firman yang kami dengarkan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 16. Nah, Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 16, dan kakak mengundang adik-adik semuanya untuk berdiri dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagian-Ku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini pasti sangat bahagia ya, karena masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di pagi hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah keluarga yang sangat setia dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, ada sebuah keluarga yang hidup mereka sangat miskin. Nah adik-adik, mereka ini hanya keluarga yang hidupnya sangat miskin, tidak seperti adik-adik yang hidupnya boleh dikatakan boleh diberkati Tuhan. Adik-adik, tahu enggak pekerjaan orang tua dari adik kita ini? Nah, orang tuanya hanya seorang pemulung sampah. Adik tahu enggak apa itu pemulung sampah? Nah, adik-adik, pemulung sampah ini hanya memungut botol bekas, barang-barang bekas untuk dijual kembali. Nah, itulah kehidupan pekerjaan kedua orang tuanya adik-adik. Jadi, kehidupan mereka sangat miskin, makan mereka pun kadang makan, kadang tidak. Dan adik-adik, dia tidak bisa bersekolah seperti adik-adik yang lain karena dia tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Bajunya pun hanya itu saja yang ada di badannya. Adapun yang lain sudah rusak. Tetapi adik-adik, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, tahu tidak? Setiap hari Minggu dia tidak bisa pergi ke beribadah. Karena apa adik-adik? Dia malu datang karena pakaiannya tidak layak. Sendalnya pun hanya sendal jepit. Itu pun sendalnya sudah rusak adik-adik. Bayangkan, kehidupannya sangat memprihatinkan. Nah, walaupun mereka hidup dalam serba kekurangan, tetapi setiap pagi jika mereka akan berangkat bekerja, memulung, mereka senantiasa datang bersekutu dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa setiap pagi. Nah, ketika pada saat itu mereka bekerja, tiba-tiba ayahnya dari adik tersebut mendapatkan sebuah tas yang masih bagus, yang masih layak. Ketika ayahnya membuka tas tersebut, dia sungguh kaget. Karena apa isinya adik-adik? Wah, ternyata di dalam ada dompet yang isinya uang. Dan kalau dibayangkan adik-adik, uang tersebut ayahnya bisa membelikan rumah yang sederhana, dan pasti mereka bisa makan makanan enak saat itu. Tetapi adik-adik, ayahnya tidak melakukan hal tersebut. Dia berpikir, kasihan yang kehilangan tas ini. Mungkin dia sementara mencari-carinya, atau dia sementara bersedih karena kehilangan tas tersebut. Nah adik-adik, apa yang dilakukan ayah tersebut? Nah ayahnya
si adik-adik dia mendatangi rumah yang ada di alamat yang ada di dalam dompet tersebut. Nah, adik-adik, apa yang terjadi pada saat dia mendatangi rumah itu? Ketika dia menekan bel, orang yang punya rumah melihat dari CCTV, wah, ada pengemis di luar. Nah, pikirannya, pasti dia mau datang meminta-minta nih, karena bajunya jelek, bajunya lusuh, dengan muka yang masam-masam, dengan tidak senang hati. Dia pergi membuka pintu. Nah, ketika dia membuka pintu pagar, adik-adik, dia bertanya, "Bapak, ada apa ya datang ke rumah saya?" Lalu bapak tersebut menjawab, "Pak, mungkin bapak kehilangan tas ini. Saya menemukannya di pembuangan sampah. Saya tidak mengambil 1 sen pun barang dari dompet bapak. Uang tersebut saya tidak mengambilnya. Saya cuma hanya melihat alamat bapak sampai saya datang mengembalikannya." Nah, adik-adik, apa yang dilakukan orang tersebut? Wah, orang tersebut sangat bahagia karena dompetnya kembali. Dan apa yang dilakukan orang tersebut? Dia membalas kebaikan si bapak dengan membelikan rumah dan memberikan mereka biaya usaha. Bayangkan adik-adik, kalau si bapak dari adik kita mengambil uang tersebut, apa yang terjadi? Pasti dia merasa bersalah, merasa berdosa, tapi karena kebaikan hatinya, dia mengembalikan, akhirnya mereka mendapatkan imbalan, yaitu mendapatkan rumah dan usaha. Nah, adik-adik, seperti pembacaan kitab dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 16, di sini menceritakan tentang bangsa Israel yang dituntun Tuhan keluar dari tanah perbudakan. Mereka meminta sama Tuhan, "Tuhan, keluarkan kami dari tanah perbudakan." Nah, Tuhan mendengar doa mereka sehingga mengutus Musa untuk menuntun mereka keluar dari tanah pembuangan. Nah, adik-adik, walaupun mereka sudah dituntun Tuhan, mereka tidak melalui perjalanan dengan senang. Banyak hal yang mereka lakukan, yang mereka alami. Kadang mereka mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Akhirnya mereka tiba di tanah Israel, adik-adik. Walaupun mereka menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Akhirnya bangsa Israel sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi adik-adik, dari pembacaan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dengan cara tetap mengucap syukur. Jangan kita pada saat kita sakit, pada saat kita merasa kesusahan, kita melupakan Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Apapun keadaan kita harus tetap mengucap syukur. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dengan rajin apa? Dengan rajin beribadah, dengan rajin bersekutu dengan Tuhan, yaitu membaca Alkitab dan berdoa. Nah, adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Firman Tuhan kakak sampaikan, kiranya adik-adik boleh diberkati. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Kegembala Kami. 1, 2, 3. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita memohon tuntunan daripada Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa karena berkat Tuhan, bimbingan Tuhan, sehingga ya Tuhan kami masih diberikan kesehatan dan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kiranya Engkau memberkati jika ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati mereka, sehatkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka agar mereka boleh beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa jika ada yang berulang tahun saat ini, mari Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kehidupan adik klien kami, kiranya terus Engkau berkati mereka, Engkau tuntun mereka ya Tuhan di dalam masa pertumbuhan mereka, agar kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan buat kakak klien yang sudah mengambil bahagian untuk melayani saat ini. Kakak Merlin ya Tuhan, mari Engkau berkati dia di dalam pelayanannya, berkati masa mudanya ya Tuhan, berkati kehidupannya agar kiranya masa mudanya dia boleh pakai untuk memuji dan muliakan akan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat kehidupan kami masing-masing saat ini, walaupun ya Tuhan saat ini masih kami beribadah di rumah masing-masing karena keadaan pandemi ya Tuhan, tapi kami berdoa kiranya Engkau segera memulihkan keadaan saat ini ya Tuhan, agar kiranya ya Tuhan kami boleh beribadah seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat papa mama kami, kiranya Engkau berkati mereka satu persatu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan sehat kuat agar terus mendampingi adik-adik klien kami. Berkati juga ya Tuhan jika ada saat ini orang tua mereka dalam kelemahan tubuh, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan yang dalam pergumulan, mari Tuhan Engkau dengarkan pergumulan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat gereja kami GPI Sion Nunukan, kiranya Engkau terus memberkati pendeta dan semua presbiter yang mengambil bahagian di dalamnya ya Tuhan, mari Engkau berkati satu persatu, biarlah ya Tuhan mereka tetap melayani Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga ya Tuhan daerah Nunukan yang kami tempati tinggal ya Tuhan, berkati ya Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kami boleh berjalan seperti biasa ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Untuk mendoakan persembahan kita, mari kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih berkenan menyertai Engkau kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan pemberitaan firman-Mu
Kiranya Engkau berkati Kakak Bertin yang sudah menjadi membawa pemberita firman-Mu. Tuhan berkati Kakak Bertin di dalam pelayanan, di dalam keluarga maupun di dalam kerja. Tuhan berikan hikmat serta kebijaksanaan Bapa di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu. Biarlah yang sisa pada kami dapat kami pergunakan dengan penuh kebijaksanaan serta hikmat yang bersumber daripada-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang membawa dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri impak kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri impak kita bernyanyi "Oh berkati kami". 1, 2, 3. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri impak kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembalikan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena perkenan Tuhan boleh membimbing kami, sehingga ya Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita saat teduh adik-adik. Amin. Nah adik-adik, demikian impak kita pada pagi hari ini. Saya Kak Bertin Dan saya Kak Melin mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.